Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad di dunia, akhirat, dan salam semesta. Di kesempatan kali ini gue akan share cara flash Infinix Smart 7 dengan tipe X6515 yang mengalami masalah kendala seperti boot loop, stuck logo, hang, error, restart, gagal update, terkunci layar juga bisa sih. Pokoknya permasalahan yang di software atau di OS-nya itu bisa diperbaiki dengan cara di flash ulang seperti yang akan gue jelaskan di video ini. Oke, let's begin. Mari kita mulai. Hal pertama yang harus kita siapkan untuk melakukan proses flash Infinix Smart 7 adalah firmware Infinix Smart 7 dengan tipe X6515 dan file selanjutnya adalah MTK drivers dan file selanjutnya adalah SP Flash Tool versi 5 dan file selanjutnya adalah MTK Out Bypass Tool. Jadi keempat file yang kita butuhkan ini kalian bisa download di deskripsi dan cara downloadnya juga udah gue jelasin di artikel evilikasel.com seperti ini ya. Jadi kalian download satu persatu dan link downloadnya juga ada dua server ya, bisa Google Drive, bisa Mediafire atau bisa Android File Host. Jadi ada 3 server. Kalian download satu persatu nanti akan menghasilkan 4 file seperti ini. Oke, selanjutnya kalian ekstrak semuanya satu persatu dengan cara klik kanan lalu pilih extract here. Begitu juga drivernya, klik kanan pilih extract here, SP Flash Toolnya klik kanan pilih extract here, dan pastinya firmware Infinix Smart 7 nya klik kanan lalu pilih extract here, dan passwordnya adalah evilikasel.com seperti ini, huruf kecil semua tanpa spasi, lalu klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nanti akan menghasilkan satu file dan 4 folder seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah kita ekstrak satu persatu seperti ini, selanjutnya adalah kita install MTK driversnya dulu. Nah ini dia, ada Keycom MTK drivers. Kalian klik kanan lalu pilih Run as Administrator, klik Yes dan tunggu sampai terbuka seperti ini. Kita klik tombol Next, ini yang huruf N ya, kita klik tombol Next dan tunggu sampai proses installnya selesai ya. Oke, di sini proses installnya udah hampir selesai. Hurry the fuck up. Oke, di sini udah selesai. Kita klik tombol F yang seperti ini. Nah, maka driversnya udah sukses terinstall. Oke, selanjutnya adalah kita install juga lip USB-nya. Tunggu. Kalau nggak salah ini ya. Oke, lip USB-nya kita install dengan cara klik kanan lalu pilih Run Administrator, klik Yes dan tunggu sampai lip USB-nya terbuka seperti ini. Klik Next, klik I accept, lalu klik Next, install. Oke, launch, langsung klik Finish. Langsung kita pilih yang ini ya, install a device filter, klik Next. Nah, maka akan seperti ini. Oke, selanjutnya posisi Infinix Smart 7-nya mati dan terpasang baterai ya. Posisi Infinix Smart 7-nya mati dan terpasang baterai, kalian tekan dan tahan tombol volume up dan volume down, kalian tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kalian hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Maka di device manager di bagian portnya ini, di bagian port akan terdeteksi sebagai MediaTek atau preloader. Nanti di lip USB-nya juga akan muncul MediaTek atau preloader di bagian description-nya ya. Nah, setelah muncul kalian cepat-cepat klik drivers yang munculnya, bisa MediaTek atau bisa preloader, langsung klik tombol install ya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, maka tulisannya akan seperti ini ya. Lip USB Win32 device filter successfully, yang artinya adalah drivers MediaTek atau preloadernya udah berhasil terinstall lip USB. Akan muncul notifikasi seperti ini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya setelah driversnya udah terinstall, drivers lip USB-nya udah terinstall, ini kita close aja ya. Selanjutnya adalah kita jalankan SP Flash Tool hasil ekstrak tadi ya. Nah, ini dia SP Flash Tool. Kita jalankan Flash Tool Exe, klik kanan lalu pilih Run as Administrator, klik Yes dan tunggu sampai SP Flash Tool-nya terbuka seperti ini. Oke, selanjutnya setelah SP Flash Tool-nya terbuka seperti ini, kita klik tombol Choose pada bagian scatter loading file, lalu kita arahkan ke firmware Infinix Smart 7 hasil ekstrak tadi. Nah, ini dia hasil ekstrak firmware-nya seperti ini ya. Kita pilih yang MT6761 Android Scatter Text Document. Ini dia filenya text document. Lalu kita klik open dan tunggu sampai proses load firmware-nya selesai. Oke, di sini akan gue percepat. Boom. Oke, di sini proses load firmware Infinix Smart 7-nya udah selesai seperti ini. Nah, selanjutnya setelah udah selesai seperti ini, kita hilangkan centang pada bagian preloader. Lalu kita hilangkan centang pada bagian TKV strip A. Lalu kita hilangkan centang pada bagian Trans FS. Nah, jadi 3 kotak ini kita hilangkan centangnya ya. Gue ulangi sekali lagi, kita hilangkan centang pada bagian preloader, TKV strip A, dan Trans FS. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita hilangkan centang seperti ini,
kita abaikan dulu SP Flash Tool-nya, kita buka folder hasil ekstrak tadi ya. Nah, kita jalankan MTK Out Bypass Tool. Nah, di sini ada file yang namanya MTK Set Bypass. Kita klik kanan lalu pilih Run as Administrator, klik Yes dan tunggu sampai MTK Bypass Tool-nya terbuka seperti ini, oke? Nah, setelah seperti ini, kita ulangin step kayak tadi ya. Tadi kan kita udah install driver lib USB. Nah, tadi kan kita install driver lib USB-nya itu posisi Infinix Smart 7-nya mati, tekan volume up dan volume down sambil hubungan ke PC ya. Nah, sekarang stepnya kita ulangin lagi kayak tadi ya. Jadi lepas dulu kabel USB dari HP Infinix Smart 7-nya, dan posisi HP Infinix Smart 7-nya mati dan terisi baterai ya, mati dan terpasang baterai. Kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB ya. Tapi sebelumnya di bagian MTK Bypass Out Tool-nya kita klik tombol disable out dulu. Kita klik tombol disable out dulu. Nanti akan muncul waiting from MTK USB device ya pada bagian MTK Out Bypass Tool. Selanjutnya kita ulangin step kayak tadi. Posisi HP Infinix Smart 7-nya mati dan terpasang baterai, kita tekan dan tahan tombol volume up dan volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Jika lib USB-nya udah terinstall dengan sempurna seperti yang step tadi, maka di device manager akan terdeteksi sebagai MediaTek atau preloader di bagian portnya. Dan di lib USB-nya, di MTK Out Bypass Tool-nya juga akan terdeteksi sebagai MediaTek atau preloader, dan proses bypass out-nya akan berjalan secara otomatis. Nah, kalau misalkan proses bypass udah berjalan, nanti muncul notifikasi seperti ini ya. Nanti muncul notifikasi seperti ini. Nah, jadi nanti akan muncul notifikasi ini dia MTK Search Boot Bypass sukses. Nah, jadi nanti kalau misalkan udah berhasil terbypass akan muncul notifikasi MTK Search Boot Bypass sukses pada bagian MTK Out Bypass Tool. Nah, selanjutnya setelah sukses bypass tool, setelah sukses bypass out tool, nanti HP-nya akan otomatis stuck di preloader atau di MediaTek preloader ya. Nah, maka HP-nya akan stuck di MediaTek preloader atau di MTK MediaTek preloader atau di MTK driver ya. Jadi akan stuck di mode flash, yaitu preloader atau MediaTek. Nah, selanjutnya setelah HP stuck di preloader atau MediaTek dan proses bypass outnya udah sukses, selanjutnya kita tekan tombol download pada SP Flash Tool. Nah, setelah diklik tombol download, maka otomatis proses flashnya akan berjalan seperti ini. Nah, jadi proses flashnya akan berjalan seperti ini. Di bagian SP Flash Tool itu akan muncul bar merah, selanjutnya bar kuning, dan tunggu sampai proses flashnya selesai. Nanti muncul download OK atau checklist hijau pada SP Flash Tool seperti ini. Kalau misalkan udah muncul, itu berarti proses flash Infinix Smart 7-nya udah selesai. Kalau udah selesai, selanjutnya kalian bisa nyalakan seperti biasa dengan menekan tombol power pada HP Infinix Smart 7-nya. Nah, mungkin banyak kendala saat proses flash Infinix Smart 7. Mungkin kendalanya pada saat kita hubungkan HP Infinix Smart 7-nya posisi mati, tekan volume up dan volume down, terus kita colok kabel USB, itu enggak terdeteksi atau HP-nya itu muncul logo charger. Nah, kalau misalkan kalian gagal di step hubungkan ke PC menggunakan kabel USB, yaitu tekan volume up dan volume down sambil hubungan ke PC, dan ternyata nggak terdeteksi atau HP-nya muncul logo charger, itu berarti HP-nya Infinix Smart 7-nya harus test point gitu. Nah, cara test point-nya gimana bang? Cara test point-nya, lu harus bongkar HP Infinix Smart 7-nya harus dibongkar sampai kelihatan motherboard atau mesinnya. Nah, setelah kelihatan motherboard atau mesinnya, lalu kalian bisa lakukan test point ya. Nah, untuk gambar test pointnya kalian bisa cek di artikelnya atau di layar ini ya. Nah, ini akan gue munculin titik test pointnya. Kalian hubungkan menggunakan pinset atau menggunakan benda yang bisa mengalirkan listrik ya, terutama pinset sih paling gampang lah ya. Atau kalian bisa jumper kalau misalkan emang bisa solder di jumper. Tapi kalau misalkan nggak bisa solder, cukup test point aja pakai pinset. Sambil kalian hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Jadi pada step yang volume up, volume down, kita ganti dengan step test point gitu ya. Nah, maka akan terdeteksi MediaTek atau preloader sesuai yang gue jelaskan tadi.
dan proses bypass outnya dan proses flashnya akan berjalan seperti itu ya. Jadi intinya kalau misalkan dengan volume up dan volume down itu nggak berhasil atau muncul logo charger, itu berarti harus test point. Tapi kalau misalkan dengan volume up dan volume down colok kabel USB dan prosesnya berhasil dan terdeteksi sebagai preloader atau MediaTek, ya berarti nggak perlu test point gitu aja ya. Oke, sekian tutorial cara flash Infinix Smart 7 dari gue Evi Likasel. Kalau misalnya ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like bacot.